Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebaliknya saudara yang terhormat dan yang saya hormati rekan-rekan, izinkan kelompok 2 mempresentasikan materi yaitu bentuk dan jenis tindak pidana korupsi. Namun sebelumnya perkenalan dulu, ada Ari Herdiana, ada saya Sri Dayat, dan Nopi Setiawati dan Bu Namadina. Itu pada kelompok. Melihat pengalaman dari kelompok 1 tadi yang kurang lebih 20 menit, insya Allah untuk kelompok 2 tidak akan selama itu, ya, tidak akan selama itu mengingat waktu biar lebih efisien. Ingat untuk mengefektifkan waktu untuk selanjutnya mengenai bentuk atau jenis tindak pidana korupsi akan disampaikan oleh Bapak Arif Herdiana. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Saya akan mencoba menjelaskan tentang jenis dan bentuk korupsi. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa yang namanya korupsi memang salah satu fenomena, salah satu permasalahan terbesar di Indonesia, sehingga dari tindak korupsi tersebut sangat merugikan negara kita. Oleh karena itu, kalau misalkan korupsi bisa diberantas, bukan tidak mungkin negara kita bukan berkembang lagi, mungkin maju. Kita sadari bahwa usia kita mungkin sekarang sudah sekian, ya, dari dulu hingga sekarang negara kita adalah negara berkembang, ya, tidak maju gitu kan. Jadi kalau misalkan negara kita bisa memberantas korupsi, bukan tidak mungkin Indonesia bisa maju. Nah, berkaitan dengan hal tersebut tentang korupsi itu dasarnya adalah dasar hukum dan pidana korupsi itu adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Jadi di Undang-Undang Pasal Nomor 31 tahun 1999 itu ada 30 jenis bentuk dan jenisnya, tapi dirapikan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sehingga dari 30 jenis menjadi 7 jenis. Nah, di antaranya dari 7 jenis tersebut, yang pertama di sini ada jenis tindak pidana korupsi. Bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang pertama adalah merugikan keuangan negara. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dari segala sesuatu yang merugikan negara, baik langsung ataupun tidak langsung, termasuk kategori perbuatan korupsi. Ya, kembali diulang bahwa apapun yang dilakukan, baik itu langsung ataupun tidak langsung, sehingga merugikan keuangan negara, maaf gangguan teknis. Jadi segala sesuatu yang merugikan negara baik langsung maupun tidak langsung itu termasuk perbuatan korupsi. Ya, kita ingat-ingat saja, kita bayangkan apa sih yang dapat merugikan negara. Pokoknya itu yang dapat merugikan keuangan negara. Jadi ini diibaratkan ke dalam keuangan negara. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah suap penyuap. Nah, suap penyuap sangat populer sebagai upaya meluluskan ataupun meloloskan suatu harapan atau keinginan kebutuhan si penyuap dengan memberi sebuah uang. Nah, mungkin kita semua juga paham tentang suap penyuap ini. Ya, jadi memberikan sesuatu dengan harapan pokoknya kalau misalkan banyak kejadian-kejadian yang memang tergolong ke dalam suap penyuap, itu juga termasuk ke dalam pidana korupsi. Untuk selanjutnya penggelapan dalam jabatan. Maksudnya adalah pelaku korupsi jenis ini tentu mereka yang memiliki jabatan tertentu atau kewenangan tertentu di dalam pemerintah. Nah, jadi ini bisa dilakukan oleh pejabat biasanya. Karena apa? Karena tidak mungkin kan kita sebagai rakyat biasa mau penggelapan dalam jabatan bagaimana kalau
misalkan kita tidak punya sebuah jabatan. Oleh karena itu mungkin menurut saya ini adalah penggarapan dalam jabatan ini adalah jenis korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Terus yang keempat adalah perbuatan curang. Nah, seperti juga pemerasan banyak publik tidak mengetahui bahwa perbuatan curang juga termasuk tindak pidana korupsi. Curang, ya. Terus kemudian selanjutnya yang kelima adalah pemerasan. Nah, tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melanggar hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberi sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Pemerasan. Terus untuk selanjutnya jenis tindak pidana korupsi yang keenam adalah benturan kepentingan dalam keadaan. Maksudnya adalah benturan kepentingan ini terkait dengan jenis jabatan atau kedudukan seseorang yang di satu sisi ia dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga ataupun kroni-kroninya. Dan yang ketujuh adalah gratifikasi. Nah, ini gratifikasi itu adalah jenis korupsi yang berupa pemberian hadiah dalam berbagai bentuk. Nah, itu 7 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa ternyata ada beberapa hal yang terkait dengan ini adalah termasuk korupsi, ini termasuk korupsi gitu. Mungkin selanjutnya ini dapat sumbernya ini dapat dilihat. Nah, ini adalah sumber yang kami paparkan tadi, bersumber dari ini bisa dilihat. Ya, jadi korupsi merusak negeri dan generasi. Ya, itu mungkin sebuah kata-kata ya. Korupsi merusak negeri dan generasi. Mungkin itu yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Karna yang telah memaparkan materi tentang jenis atau bentuk korupsi. Untuk selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab sebanyak 3 pertanyaan, dan kalau bisa jangan keluar dari konteks dulu yang tadi, artinya dari bentuk dan jenis itu sendiri. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan mengenai korupsi nanti kan dari kelompok 3 dan kelompok selanjutnya itu. Silakan yang mau bertanya. Satu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Saya dengan perwakilan dari kelompok 7 mau bertanya. Tadi ada salah satu bentuk korupsi itu gratifikasi dengan memberikan berbagai bentuk barang. Yang mau saya tanyakan adalah kapan pemberian bentuk barang itu dikatakan gratifikasi dan kapan bukan? Segitu aja. Terima kasih. Jadi yang ditanyakan oleh Ibu Karina, waktunya ya Bu ya, pemberian hadiahnya itu kapan? Mau seberapa? Siang. Nanti habis duhur. Pas jam ngantuk. Sedikit ya, mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Karin tentang gratifikasi. Memang secara kasat mata mungkin ya,
antara gratifikasi dengan adat ketimuran. Kan biasanya sok aya adat ketimuran. Jadi itu hampir-hampir mirip lah. Tapi beda. Jadi gini, kalau menurut saya gratifikasi itu adalah jikalau kita memberikan sesuatu, baik itu uang ataupun barang lainnya, dengan maksud tertentu gitu. Ya misalkan kita itu ada maksud untuk melakukan, kita punya maksud, misalkan kita punya saudara ini mau bekerja. Nah dia itu dengan itunya dia bekerja, terus kemudian setelah bekerja kita memberikan KMut gitu, memberikan KMut. Nah itu adalah bisa jadi termasuk gratifikasi. Tapi kalau misalkan hadiah, kalau hadiah makan nggak perlu ada maksud gitu. Misalkan ulang tahun, nengkari ulang tahun saya beri hadiah gitu. Ya itu mungkin seperti itu. Kira-kira kalau saya beri mau diterima nggak? Jadi yang saya beri bukannya terima, itu termasuk dua-duanya gratifikasi atau tidak? Iya, tapi yang punya niatnya itu adalah yang memberinya gitu, yang diberinya tidak tahu gitu. Pak Oman mungkin bisa menambahkan. Izin menambahkan, Bu Karim, di Undang-Undang Nomor 20 tadi, definisi gratifikasi dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Nah maksudnya begini contohnya. Saya ditilang, Ibu ya, saya ditilang. Saya punya teman di Polres, tapi bukan bagian untuk menilang itu, bukan bagian untuk membereskan hak tilang tersebut. Misalkan di bagian bukan bagian sanksi, misalnya bagian narkoba. Tas saya minta tolong sama beliau yang di bagian narkoba, tolong urusin surat tilang saya. Intinya saya minta bantuan sama beliau, ya. Nah, saya memberikan sesuatu sama dia. Nah, itu bukan suatu. Nah, itu bentuk gratifikasi namanya. Karena yang mengerjakannya bukan bagian dari hal itu. Itu yang disebut gratifikasi. Begitu Bu. Syukur kalau belum puas. Ya, ada lagi yang mau menambahkan mungkin atau bertanya kembali? Kami persilakan. Kalau kita nanti menjabat, terus kita mendapatkan pemberian dalam bentuk apapun ya, sebaiknya kita tuh melakukan pemberian itu ke KPK misalnya supaya tidak dianggap gratifikasi. Contohnya kan dulu Presiden Joko Widodo yang diberikan gila gitu ya, itu kan Presiden tidak menerimanya, tapi langsung dilaporkan ke negara supaya tidak dianggap gratifikasi. Soalnya kalau misalnya diterima oleh pejabat, nanti takutnya dibilang suap. Soalnya kan, dulu saya pernah loh ngasih barang ke ini, mudah-mudahan Bapak bisa melancarkan urusan saya, nantinya takut dianggap itu. Jadi lebih baik dilaporkan saja supaya tidak dianggap suap. Silakan, ada lagi yang mau menerangkan kalau terkait bentuk dan jenis korupsi. Oke, kalau tidak ada, kami tutup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.